Iya, iya, baik, benar sekali. Nah, kalau tadi sempat bahas sudah Emir mengenai misalnya menjual masker gitu, dikala memang tahu dengan kondisi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya ingat pelatihan prakerja ini kayaknya udah Emir. Politik. Iya, Karena iya, iya. memang ada salah Harus satu pelatihannya, dimonetisasi terus. ya. Dan juga banyak mungkin jenis kreativitas lainnya yang bisa dilakukan oleh teman-teman, apalagi di DKN Sumber. Nah, kalau kita lihat ini sejauh ini mungkin dalam kondisi upgrading pengurus dari PD DKN Sumber ini udah Emir, kira-kira apa yang masih harus mereka lakukan ke depannya ini untuk pengembangan dari ekonomi agar lebih baik lagi nanti? Yang pertama harus punya isi ya, maksudnya ibarat punya kapal kan harus tahu punya map sendiri kan, punya peta mau ke arah mana gitu kan. Iya, Dari punya visi yang jelas, misi yang jelas mau apa, misal, dan juga itu di breakdown ke goals dan uh, tujuan dan proker gitu. Misalkan, oh kita mau ada komunitas wirausaha, iya, ya berarti kita punya mentor dong. Maksudnya uh, mungkin yang baru-baru usia 20 30-an mungkin uh, kalau punya bisnis cabangnya baru masih kecil, atau misalkan bisnisnya masih baru, ya kalau bisa mungkin ketuanya join sama HIPMI misalkan begitu, iya, Himpunan iya. Pengusaha Muda Indonesia gitu, atau kayak Mm-mm. Kadin gitu. Iya, iya. Nah, menurut saya DKN kan ada platform dan modal juga untuk ke apa ya, pengusaha gitu. Mm-mm. Jadi ya kita ya deketin pengusaha-pengusaha, atau misalkan himpunan-himpunan lainnya. Jadi nggak cuma bergantung sama satu apa namanya, organisasi. Harus ada kolaborasi lah. Satu satu bangun kolaborasi sebesar-besarnya dan belajar. Terus kalau tujuannya adalah wirausaha, ya dibikin misalkan paket-paket apa namanya, wirausaha. Maksudnya Iya, pelajaran-pelajaran. Misalkan bisnis phase one gitu, atau tahap pertama kan sales kan, jualan gitu. iya. Gimana cara jualan, atau gimana cara mengembangkan ide bisnis gitu, atau kayak Mm-mm. sumber daya alam apa sih di Sumatera Barat atau di Padang itu yang sebenarnya bisa dimaksimalkan gitu kan, kita Iya, kan kurang iya. tahu sih. Iya, Untuk iya. untuk kopi bagaimana, atau juga misalkan ada yang tadi balik lagi, kalau misalnya ada yang jago masak, misalkan masakan Padang gitu, terus ada yang Iya, dari Jakarta, terus bisa bikin bisnis masakan masakan Padang yang kreatif gitu. iya. Jadi pertama-tama yang harus dibenahi adalah visi, misi, dan juga perkuat kolaborasi sih. Intinya begitu. Iya, benar sekali. Nah, ini merupakan PR besar bagi pengurus PD DKI Sumatera Barat ya, bahwa yang disampaikan oleh Uda Emir tadi mesti harus memperkuat visi dan misi dan bagaimana kolaborasi nanti ke depannya. Sebelum ini udah kita sapa dulu ada Kak Dok ya. Kak Dinda ini yang sudah bergabung, jadi selamat siang. Kita panggil Uni juga deh gitu biar ada taste Padangnya. Nah, terakhir mungkin tadi sudah disinggung juga sedikit banyaknya sama udah Emir ini tentang kiat-kiat gitu ya. Kiat-kiat kita bagaimana semestinya melihat peluang gitu dalam pengembangan ekonomi di daerah nantinya udah Emir. Kalau daerah ya, kalau karena saya ekonom kali ya, maksudnya saya kalau saya daerah pasti saya lihat BPS gitu misalkan. Iya, iya. Dari Badan Pusat Statistik kan, ya misalkan tenaga kerjanya itu paling banyak terserap ke sektor apa, terus misalkan marketnya itu ke arah mana gitu ya. Contoh, Mm-mm. contoh di Bali sama Jakarta kan berbeda. Kalau Jakarta kota besar, penghasilan banyak yang kelas menengah ke atas, orang kalau bikin makanan-makanan yang kreatif laku gitu kan, yang misalkan Iya, harganya mulai dari 15 ribuan sampai 50 ribu, 70 ribu juga dibeli gitu kan. iya, iya. Tapi kalau di Bali orang itu nggak suka jajan gitu, jadi pulang kerja langsung pulang gitu. Jadi kalau misalkan bikin ekonomi kreatif tapi misalkan di desa-desa ya nggak laku gitu kan. Iya, iya. Di sini mungkin yang laku usahanya adalah makanan misalkan bule, sandwich, atau Iya, iya. salad gitu ya. Mm-mm. Jadi melihat peluang sebenarnya tergantung market gitu. Maksudnya Iya. dipetakan dulu market di Padang atau Sumatera Barat itu
misalkan ya balik lagi sektornya mau apa, mau kalau ekonomi kreatif kan ada berapa belas sektor kan, ada makanan, ada digital, ada startup dan lain sebagainya. Harus Iya, tahu iya. jelas marketnya seperti apa, mau bikin apa, strateginya gimana gitu. Jadi jangan dibalik, jangan mau bikin dulu idealis baru jual ke pasar gitu. Jadi Iya. harus tahu dulu marketnya sukanya apa, tingkat pendapatannya apa, terus habis itu baru dibikin bikin produknya, barangnya apa yang mau dijual kayak gitu. Iya, benar sekali. Dan memang how to know the market, kita masih harus survei dulu gitu ya, udah Emir. Bagaimana sih Benar. kebiasaan dari masyarakat, apalagi antar daerah tuh beda-beda. Misalnya Jakarta, memang tadi yang disampaikan udah Emir, mungkin mereka kalangan menengah ke atas gitu. Sedangkan di Padang kayaknya 11-12 sih sama Bali gitu. Emir memang kondisinya banyak pedesaan juga, di mana mereka kalau dengan nominal 70.000, 80.000 tuh agak sulit buat beli gitu. Dan mungkin lebih suka yang harganya menengah ke bawah gitu dengan kualitas yang bagus. Nah, itu ciri khas orang Padang banget atau orang Minang. Seperti itu. Kalau di Padang tuh Hmm? kalau rumah Padang tuh apa namanya, masakan Padang tuh rumah makan gitu aja ya. Jadi nggak Iya, nggak iya. warung Padang gitu. Bukan rumah makan sih, mayoritas rumah makan gitu. Jadi rumah Nggak makan. ada istilah dengan warung Padang. Nah, tapi kalau hari ini dengan kondisi COVID-19 itu udah Emir mungkin setiap sektor selling itu dialihkan ke online ini kayaknya ya udah ya. Ya mau nggak mau harus gitu. Maksudnya Hmm. ya mungkin tadi lagi orang yang punya uang juga mereka malas nongkrong, nggak keluar gitu kan. Jadi satu, eh, memang dialihkan ke online. Dua, ya kita sebagai negara juga disadarkan kalau masih banyak eh, kebutuhan kita itu di dari impor kan. Iya. Jadi ya mesti dilihat barang-barang apa saja kita yang banyak impor, misalkan mungkin bawang putih atau misalkan daging, apalagi bentar lagi mau lebaran gitu kan, Iya, iya. eh, dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman dari yang milenial pemuda juga mesti lihat itu sebagai peluang gitu. Mm-mm. Kalau nanti kita ibaratnya semua negara tuh di restart lah gitu. Iya. Jadi setahun sampai tahun depan orang banyak bilang resesi, pertumbuhan ekonomi di setiap negara banyak minus gitu kan. Iya, Jadi benar setiap sekali. negara itu pusing untuk mikirin dirinya sendiri-sendiri, bagaimana Benar. mereka bisa menggerakkan perekonomiannya setiap negara. Jadi nggak pusing untuk gimana saya meraup pasar sebesar-besarnya atau ekspor sebesar-besarnya gitu kan. Iya, Nah iya. kalau gitu kita sebagai negara kan juga harus mandiri gitu kan. Mm-mm. Apa sumber daya alam di Padang, misalkan mungkin tanahnya luas atau eh, peternakannya mungkin ada yang kurang, atau misalkan industri yang kurang apa, misalkan buah-buahan atau nggak tahu energika atau sebagainya. Iya. eh, Sebagai milenial kita ya, apalagi teman-teman kan suka mengkritik pemerintah ya gitu kan, Iya. nggak cuma kritik aja gitu, tapi juga harus punya mapping sendiri gitu loh, punya mapping, punya Benar. data, apa aja sih sektor-sektor yang kurang, apa aja sih kita yang masih banyak impor gitu. Ketika itu di Mm-mm. mapping satu-satu, ya kita bicarakan sama-sama, kolaborasi gitu. Iya. Kira-kira ini loh solusi yang ditawarkan oleh anak muda. Dan juga misalkan teman-teman banyak yang sarjana, banyak yang kuliah gitu kan, Mm-mm. pasti kan banyak skripsi numpuk tuh gitu, Iya. ya itu dikeluarin gitu. Maksudnya kayak misal teknologi robotik gitu, sebenarnya ada peluangnya tapi nggak pernah diomongin, ya kalau bisa diomongin, mungkin itu robotik untuk efisiensi dan lain sebagainya gitu. Paling penting kalau menurut saya, peran milenial di sini harus bisa baca data dan bisa memapping apa yang peluang di setiap daerah dan apa kebutuhannya gitu. Ya, baik-baik. Setelah mereka membaca data dan melihat peluang, mereka sudah membuat mapping atau setiap ide yang ada dalam pikiran teman-teman itu di-mapping. Karena kira-kira setelah itu bentuk yang lainnya apalagi nih udah Emir? Mungkin eksekusikah lagi atau ada kiat lainnya ini? Ya eksekusi itu kayak ibaratnya kita kan nggak bisa mempelajari push up gitu misalnya. Iya, Contohnya kita pengen badannya bagus gitu, kan iya, kita nggak bisa nonton YouTube push up gitu kan. iya. Ya mau nggak mau ya harus eksekusi gitu. Mm-mm. Dan setiap, ya intinya
Karena kalau anak muda kan pengen cepet sukses gitu kan, pengen cepet Benar. apa-apa tuh Semua instan. serba instan ya, benar sekali. Iya, apa-apa instan. Jadi harus disadarin kalau misalkan semuanya ada prosesnya, gagal itu biasa, terus ditolak itu biasa. Yang penting apa ya? Ya punya visi yang jelas. Maksudnya kalian ngelakuin apa yang kalian suka kan gitu aja. Kita ngelakuin apa yang kita suka. Kalau kita suka ngelakuin sesuatu, pasti kita pengen belajar terus. Misalnya kita suka masak gitu, pasti kan kita kayak masak ini, masak itu gitu kan. Kalau misalkan kita nggak suka akan sesuatu, ya kita jadi males-malesan ngerjainnya gitu. Yang penting tahu dulu passionnya. Iya, iya. Setelah passionnya baru kita harus diskusi apa yang kita jalanin.